Baru dibilang stabil, balik lagi aja. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Budi Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Budi Darmawan dengan NIM 41823010011. Sini saya akan mempresentasikan virtualisasi sumber daya cloud computing dari mata kuliah komputasi awan atau cloud computing. Pertama, apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan melalui mesin virtual atau VM. Teknologi ini merupakan fondasi utama dari cloud computing modern. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan perangkat lunak yang disebut hypervisor, yang bertindak sebagai lapisan antara perangkat keras fisik dan VM hypervisor. Hypervisor mengalokasikan sumber daya fisik seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan penyimpanan ke VM, memastikan setiap mesin virtual dapat berjalan secara mandiri dan efisien tanpa mengganggu VM lainnya. Lalu, di sini ada jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama ada server virtualizations, membagi satu server fisik menjadi beberapa virtual machine, masing-masing VM dapat menjalankan OS dan aplikasi sendiri-sendiri. Lalu yang kedua ada storage virtualization, menggabungkan beberapa storage fisik jadi satu sistem penyimpanan virtual yang dapat diakses secara terpusat, memudahkan alokasi dan manajemen data. Lalu ada network virtualization, mengelola dan mengatur jaringan secara virtual melalui software dan menciptakan banyak jaringan virtual dalam satu jaringan fisik. Lalu yang terakhir ada desktop virtualization, yaitu menjalankan lingkungan desktop pada server lalu diakses melalui perangkat klien. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari virtualisasi cloud. Yang pertama dari kelebihannya yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, lalu ada pengurangan biaya infrastruktur, lalu yang terakhir ada mendukung high availability dan disaster recovery. Dan kekurangan dari virtualisasi cloud yaitu overhead kinerja karena lapisan hypervisor. Lalu yang kedua, keterbatasan dalam beberapa jenis beban kerja. Yang terakhir, ketergantungan pada perangkat keras dan software tertentu. Lalu ada manfaat virtualisasi cloud. Yang pertama ada efisiensi biaya, yang mana hemat hardware hingga 60% lewat konsolidasi server. Yang kedua ada disaster recovery, yaitu mudahnya replikasi dan migrasi mesin virtual saat bencana. Yang ketiga ada fleksibilitas dan skalabilitas, yang mana adalah alokasi sumber daya sangat cepat sesuai kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir ada peningkatan utilisasi. Utilisasi server naik dari yang tadinya 15%, lalu karena cloud menjadi 70% secara rata-rata. Di sini ada studi kasus virtualisasi. Perusahaan JP Morgan, yaitu perusahaan jasa keuangan global yang menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur, teknologi informasi yang kompleks dan biaya personal tinggi, mempunyai tantangan yang pertama adalah infrastruktur, teknologi informasi yang tersebar dan sulit dikelola. Tantangan yang kedua adalah biaya yang sangat tinggi dalam pemeliharaan perangkat keras dan pusat data. Dan mereka mempunyai solusi yang pertama adalah mengimplementasikan strategi pusat data virtual dengan migrasi 60% aplikasi ke lingkungan virtual. Dengan menerapkan pengurangan jumlah aset perangkat keras sebanyak 16.000 unit. Dari solusi tersebut dapat dihasilkan yang pertama adalah peningkatan efisiensi sebesar 30%. Lalu yang kedua adalah migrasi 38% infrastruktur teknologi informasi ke cloud dengan target 90% aplikasi dimigrasi dari fasilitas lama pada akhir 2024. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari semua materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya, virtualisasi menjadi komponen utama dalam arsitektur cloud computing karena memungkinkan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi secara lebih efisien.
fleksibilitas, dan scalable. Tanpa virtualisasi, cloud tidak akan mampu menawarkan layanan on demand, elastisitas, dan multi-tenant environment seperti saat ini. Teknologi virtualisasi juga hadir dalam beberapa jenis, di antaranya server virtualizations, storage virtualizations, network virtualizations, hingga desktop virtualizations, yang mana setiap jenis memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional dan layanan cloud. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.